Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, menangis saat berita penting ini sampai di telingamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the devil, ada ten of pentacle, eight of sword, seven of wand, dan di sini juga ada the lovers. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the devil. Saya merasakan di sini sepertinya kayak ada yang menjadi orang ketiga ya, entah itu dalam sebuah hubungan atau mungkin dalam pertemanan. Ini seperti ada yang menjadi penggoda di sini. Ada seseorang yang kayaknya merampas kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu. Meski awalnya kamu hanya menduga dan mengira-ngira, tetapi nanti akan ada jalannya atau akan ada petunjuknya yang mengungkap semua kebohongan itu, mengungkap kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu, siapa. Oke. Ada orang yang kayaknya bermain api di belakang kamu. Ya nanti kamu akan tahu tentang semua itu. Jadi ada sesuatu hal yang kayaknya yang akan kamu ketahui yang bikin kamu sedih, nangis. Ini bisa tentang ada yang ngasih kabar ya kepada kamu. Ada yang memberitahu kamu. Ini bisa tentang pasangan yang selingkuh, yang mengkhianati kamu. Oke. Atau di sini ada yang menipu kamu. Ini bisa saja entah itu partner atau apapun. Artinya ada seseorang yang akan nanti memberitahu semua kebenaran. Ya meskipun awalnya kamu masih ragu-ragu atau masih nggak langsung percaya juga ya. Tetapi nanti akan ada yang menguatkan tentang apa yang orang lain itu katakan terhadap kamu. Ya mungkin di sini orang yang nyampein itu juga orang yang nggak kamu sangka-sangka ya. Orang yang nggak kamu duga-duga. Orang yang membuka kebenaran itu. Ini juga adalah sesuatu hal yang menjadi petunjuk ya. Memang awalnya kamu nggak akan langsung percaya dengan omongan orang atau kata-kata orang ya. Tetapi di sini ada jalannya, nanti kamu mampu untuk membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Ini bisa tentang pasangan yang ternyata udah menipu atau manipulatif, atau ternyata dia sudah lama menduakan cinta kamu, atau jangan-jangan dia sudah menikah.
tapi ngakunya nggak pernah menikah dengan orang lain. Ngakunya sama kamu dia masih sendiri, tetapi ternyata dia sudah punya pasangan yang sah atau sudah punya keluarga. Ada, tapi ada yang orang yang ngasih tahu nantinya sama kamu. Meski awalnya kamu nggak langsung percaya, tapi pada akhirnya akan ada yang akan ada yang di sini Tuhan akan memperlihatkan bukti-bukti itu. Oke. Di sini ada Ten of Pentacle. Saya melihat memang akan ada sesuatu hal yang hancur ya di sini. Entah itu tentang keluarga. Artinya ini tentang sebuah kepercayaan. Kepercayaan kamu yang kayaknya udah hancur, udah kecewa, udah berada di titik terendah. Karena mungkin udah pernah maafin ya, udah pernah kasih kesempatan, tapi kayaknya terulang dan terulang lagi. Kayaknya itu yang bikin kamu capek dan lelah, dan sepertinya harus pergi, harus ninggalin, harus fokus terhadap diri sendiri lagi. Karena udah capek ya, mengerti, memahami, memaafkan, tapi terulang dan terulang lagi, itu yang bikin kamu capek. Ada ya, saya merasakan ada kehancuran. Ada sebagian kamu, ini bisa tentang sudah terjadi ya, atau mungkin saat ini, dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Keluarga yang awalnya utuh, tetapi setelah ada orang ketiga, semua hancur berantakan. Banyak yang dikorbankan di sini. Banyak orang yang menyayangkan. Karena mungkin di sini pasangan kamu adalah seseorang yang nggak bisa menjaga komitmen ya, nggak bisa menjaga hati dan perasaannya, atau boleh dikatakan kembali lagi gampang tergoda. Karena di sini ada penggoda. Oke, seseorang yang kayaknya gampang terpesona, yang mungkin tega ninggalin kamu demi seseorang yang dia anggap lebih baik ya. Ada yang seperti itu. Itulah yang bikin kamu kayaknya udah harus berhenti, harus move on. Meskipun awalnya kamu sangat bucin ya, sangat kayak nggak bisa nerima tentang kenyataan, itu awal-awalnya wajar. Tetapi ya ujung-ujungnya nanti kamu harus mengerti dan memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Ya mau nggak mau ya harus kamu hadapi, meski terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada Eight of Swords. Saya melihat ini adalah tentang bagaimana cara kamu bertahan ya, untuk tidak semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Karena bisa saja ya, ada yang mungkin gagal dalam rumah tangga. Jadi otomatis harus survive, harus banting setir, harus menafkahi, harus berusaha membahagiakan diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Tapi pada akhirnya saya melihat di sini kamu punya pertahanan yang sangat kuat, yang kokoh ya. Oke. Kamu punya pondasi yang kuat untuk bisa memperbaiki kembali kehidupan kamu, meski mulai lagi dari awal, mulai nol lagi di sini. Tapi saya melihat kamu cukup tangguh ya, cukup tangguh untuk melewati semua ini. Ini bisa tentang masalah dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial, dengan keluarga, atau mungkin dengan pertemanan atau partner di sini. Ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menyedihkan, tapi saya melihat kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi semua itu. Ada Seven of Wands, karena memang untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk bisa memiliki sesuatu hal yang kamu impikan, memang banyak ya kadang rintangannya, ujiannya untuk bisa mencapai sesuatu hal. Karena dari proses ini nantinya, dari proses yang banyak ini nanti kamu akan lebih bisa menghargai, lebih bisa menjaga apa yang menjadi milik kamu. Karena kamu tahu proses ini nggak mudah. Udah banyak air mata, perjuangan, kesabaran yang sudah kamu lakukan untuk bisa sampai di titik ini. Bisa saja setelah kamu benar-benar terpisah dari orang yang toksik, kamu menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang akan memberikan kehidupan baru untuk kamu, kehidupan yang lebih berwarna lagi, punya gairah yang baru lagi. Artinya selalu punya alasan kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Ya karena ternyata ada yang lebih baik, ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini.
Jadi jangan pernah berpikir negatif ya, jangan pernah berpikir kamu akan terus-terusan berada dalam trauma, dalam kesedihan atau dalam keterpurukan. Ya di sini kamu harus mampu untuk menemukan kepercayaan di diri kamu lagi bahwa yang terbaik itu akan kamu temukan. Pastikan kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar hal-hal yang baik itu juga akan nantinya kembali kepada kamu. Ada the lovers di sini. Ini tentang cinta ya. Ini bisa tentang apa ya? Bisa tentang ada seseorang yang dari masa lalu kamu hadir lagi, bisa. Tapi tentang seseorang yang positif ya. Dalam arti kata, seseorang yang kembali ke dalam hidup kamu dengan versi terbaik dalam dirinya. Ada juga di sini. Ya mungkin kamu dan dia punya masa lalu yang hampir sama ya, pernah berpisah juga, sama-sama jadi orang tua tunggal juga. Jadi saya merasakan di sini akan ada sebagian kamu yang bertemu dengan cinta sejatinya. Meski pernah dipisahkan oleh jarak dan waktu, juga sudah pernah sama-sama punya pasangan tapi terpisah dan bercerai, dan pada akhirnya kamu bersatu kembali dengan seseorang dari masa lalu yang tentunya dengan versi terbaik dalam dirinya. Itu sesuatu hal yang mengejutkan juga ya. Jadi nggak hanya kabar buruk aja di sini, tapi juga kabar baiknya juga ada di sini. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Oke. Kita lanjut. Di sini ada break the chain, ada no, ada breathing new age. Di sini ada take a break, dan di sini juga ada dance with life. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya. Bersiap untuk sesuatu hal yang baru karena kamu sadar kalau kamu nggak berani melangkah, ya artinya kamu akan stuck di keadaan itu. Tapi jika kamu berani untuk melangkah, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Oke, jadi memang ada sebagian kamu yang sudah berani melangkah dan ada juga sebagian kamu yang masih pengen sendiri. Tetapi apapun yang menjadi keputusan kamu, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tapi untuk kamu yang masih sendiri, kayaknya jangan lama-lama ya, karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk menemukan seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi apapun keputusan kamu, entah itu berani melangkah atau stuck, itu adalah yang terbaik. Oke, karena memang kadang kita butuh mental yang kuat juga ya untuk bisa melangkah, karena setiap langkah yang akan kamu ambil itu punya resiko masing-masing ya. Jadi butuh mental yang kuat, butuh energi yang positif untuk bisa melangkah dengan pasti. Oke, karena jangan sampai nanti di tengah perjalanan ada aja ya yang mungkin membuat kamu berbalik arah atau mungkin mempengaruhi. Ada aja pengaruh-pengaruh yang negatif, jadi tetap harus punya pendirian yang kuat di sini. Pendirian yang kuat, fokus terhadap tujuan kamu. Ya artinya kamu melangkah ya bukan asal-asalan melangkah aja, tetapi kamu punya tujuan. Punya tujuan dan tetap dengan langkah yang pasti. Bersiap tentang apapun yang akan menghadang, entah itu cobaan, rintangan, ujian, kamu siap untuk semua itu. Ya dengan di sini kamu lebih punya komitmen ya. Komitmen itu juga akan lebih bisa melindungi diri kamu. Ya kalau enggak ya bilang enggak, kalau tidak ya bilang tidak. Ya artinya kamu udah enggak mau banyak basa-basi, enggak mau terlalu ya mengerti perasaan orang, oke, memahami perasaan orang, takut melakukan sebuah penolakan, tetapi kamu lupa di sini kamu juga punya perasaan untuk dijaga, punya perasaan juga untuk dipahami. Jadi jangan mengorbankan diri kamu demi orang lain, nggak seperti itu konsepnya ya. Kamu harus fokuskan dulu, pentingkan dulu diri kamu dulu. Ya kalau iya katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak. Jangan maksain, karena kalau sesuatu hal yang dipaksakan itu nyakitin perasaan kamu nantinya. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri ya, apa adanya. Jangan ada kepura-puraan. Fokus terhadap diri kamu, pentingkan dulu diri kamu, pentingkan dulu kebahagiaan kamu. Oke?
Dan saya melihat di sini akan ada sesuatu hal yang baru ya, yang akan terlahir, entah itu kehidupan yang baru, atau rumah tangga yang baru, pasangan yang baru, karir yang baru, atau usaha yang baru. Sesuatu hal yang baru ini akan membuat perubahan yang luar biasa nantinya dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang hadir dalam kehidupan kamu ini akan membawa perubahan nantinya. Perubahan yang cukup signifikan. Ya mungkin banyak juga orang yang kayak orang yang iri, orang yang gak suka lihat perubahan kamu. Ada juga nantinya. Ada orang yang kayak meragukan juga. Kok bisa gitu ya? Kok bisa yang kamunya dulunya bukan siapa-siapa, kok bisa bertemu dengan seseorang yang luar biasa, yang pada akhirnya mampu merubah kehidupan kamu dari segala arah. Ada yang seperti itu. Jadi ya hal itu juga nggak kamu pikirkan ya, terlepas apapun stigma orang, apapun penilaian orang, apapun yang orang katakan terhadap kamu. Yang terpenting fokus terhadap perbaikan dalam diri kamu. Oke, fokus kepada diri sendiri dulu, karena mungkin ada juga sampai saat ini ada yang masih sendiri ya. Tapi pada akhirnya di sini berjalannya waktu, meski kamu sendiri, bukan berarti kamu menutup diri, bukan. Kamu sendiri tetapi tetap terbuka, tetapi terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Artinya tidak memaksakan, tidak mentargetkan juga. Oke, artinya kamu lebih menikmati ya, menikmati kehidupan, menikmati alurnya, menikmati naik turunnya kehidupan, tidak terlalu terbebani dengan apapun ya, meski ada yang menghalang-halangi, ada yang nggak suka, ada yang pro dan kontra. Kamu nggak mau hal itu bikin kamu itu mundur, enggak. Kamu berusaha untuk tetap sampai ke tujuan kamu, tetap melangkah. Kamu nggak mau ada hal-hal yang terjadi menghambat langkah kamu, menghambat pertumbuhan jiwa kamu, apalagi dengan pikiran yang negatif ya, jangan sampai. Jadi pikiran positif itu penting untuk kamu, meski nggak pikiran positif itu nggak akan mampu ya merubah apa yang pernah terjadi dulunya. Tapi setidaknya pikiran positif yang kamu miliki itu mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Karena dalam hidup ada aja ya yang datang kadang toksik, kadang manipulatif, kadang memanfaatkan, kadang dekat karena hanya ada maunya saja. Ada yang seperti itu. Jadi penting untuk kamu lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Belajar ya dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan, karena mungkin ada sebagian kamu yang menyesali ya, menyesali pernah ngambil keputusan, menyesali karena memilih yang salah, menyesal karena memilih karena gengsi atau ambisi atau nafsu. Tapi ya setiap orang pernah punya kesalahan ya, tetapi jangan fokus terhadap kesalahan itu. Berfokus kepada perbaikan dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri sendiri, untuk tidak takut dengan apapun kenyataan, tidak lari ya dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.